bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang tak terpikirkan olehmu hatiku hancur karenamu tanpa sedikit alasan pergi tanpa berpamitan takkan ku terima cinta sesaatmu sial-sialnya ku bertemu dengan cinta semu tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku buat kau curangi aku bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang tanpa sedikit olehmu hatiku hancur karenamu tanpa sedikit alasan pergi tanpa berpamitan takkan ku terima cinta perasaanmu. Selamat siang, teman-teman, dan selamat siang, Dr. Faisal. Siang hari ini kita akan mulai lagi acara laptop. Udah lama ya, kita vakum ya, maafkan ya. Selamat siang, Dr. Faisal. Selamat siang, Mbak. Sehat, Dokter. Alhamdulillah sehat, makasih. Siang hari ini kita membawakan tema mengenal tata laksana reumatik autoimun dari terapi definitif sampai dengan harapan terapi masa depan. Ah, masih mungkin teman-teman masih ini ya, masih belum mempunyai gambaran ya ini kita mau ngomong apa sore hari ini, maaf siang hari ini. Mungkin dokter bisa sedikit memberikan gambaran tentang apa sih yang mau kita omongkan pada hari ini. Karena dari beberapa pertanyaan yang masuk kan mungkin mereka masih bingung dokter apa yang mau ditanyakan. Begitu dokter Faisal? Oke, baik. Makasih, Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan di hari Minggu ini semua pada sehat ya, insya Allah. Nah, sebetulnya topik kali ini diminta oleh host ya untuk membahas sebetulnya apa saja tata laksana penyakit-penyakit autoimun. Ya, jadi kita ketahui belakangan mungkin banyak pengobatan-pengobatan yang dibaca atau didapatkan melalui online atau WAG ya, yang kebanyakannya malah membuat pasien bingung begitu. Ya, ini apakah pengobatan-pengobatan ini apakah memang efektif atau apakah ada penelitian atau evidence-nya atau apakah sudah menjadi standar pengobatan ya, baik di nasional maupun di internasional. Selanjutnya mungkin kita akan juga membahas mungkin pengobatan-pengobatan yang saat ini sedang digunakan oleh teman-teman ya, apakah memang pengobatannya memang sudah dipahami atau tidak begitu. Yang jelas tentunya
teman-teman yang sedang mendapatkan pengobatan itu mungkin banyak bingungnya nih, banyak bingung kenapa saya dikasih obat ini, kemudian sampai kapan, ini obat jenis apa, dan lain sebagainya. Jadi pada sesi ini kita khusus memang membahas dan mendiskusikan hal itu, begitu mungkin Mbak Yuli. Ya, baik teman-teman sudah punya gambaran ya. Jadi kan kalau di grup itu teman-teman suka bertanya, kenapa kok saya diberikan obat ini, kok teman saya tidak, kemudian kenapa sih kita diberikan steroid yang kadang-kala membuat kita benci tapi rindu ya dokter ya. Karena kan begitu kita mulai tapering, mulai timbullah gejala-gejala yang mungkin dikeluhkan banyak teman-teman. Kita mulai langsung pertanyaan dokter atau bagaimana? Ya boleh silakan Mbak. Oke. Eh, teman-teman yang mau bertanya nanti bisa mulai di chat ya. Tapi kita akan bacakan dulu untuk yang sudah menitipkan pertanyaan. Ini dari Kak Popi dari Bogor. Ada dua pertanyaan, dokter. Apakah dampak terhadap pola menstruasi menjadi tidak teratur ketika kita menggunakan obat biologic agent? Pada awal penggunaan, 3 bulan pertama, mensnya sebulan 2 kali. Obat yang dikonsumsi adalah MTX, sulfasalazin, dan Viceron. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, faktor penyebab yang membuat sakit tidak kunjung reda, bahkan kadang berpindah-pindah tempat, malah terkadang menambah kembali diagnosa baru. Padahal obat yang sudah diberikan sudah maksimal. Berikut obatnya adalah MTX 25 mg per minggu, sulfasalazin 3000 mg per hari, dan ada penambahan Viceron, MTX 15 mg per minggu, dan sulfasalazin 3000 mg. Diagnosanya RA dan SPA. Silakan dokter mungkin. Kak Popi sudah bergabung belum ya? Eh, Mbak Yuli ditampilin aja dong ininya, Oh, slide-nya Ya, supaya kembali supaya Dokter fokus. Faisal. Ganteng, pinter, ada pindah apa nang gue di gara-gara Putus-putus Bu. Halo. Itu yang komen orang lain, Bang. Bukan Oh, yang Bu komen orang Popinya lain. ada. Ada. Ini saya colek. Assalamualaikum dokter, dengan Popi. Waalaikumsalam. Iya Bu, salam kenal Bu. Ya, gimana dok yang mengenai pertanyaan saya? Pertanyaannya banyak nggak? Yang mana dulu yang mau kita jawab ya? Eh, coba yang kedua dulu deh, Yang kedua, oke. Mbak Yuli. Oke. Soalnya ini saya masih bingung nih diagnosanya apa nih. Nah, yang tadi diagnosisnya RA sama SPA di mana? Tunggu. Di bawahnya, Tetap Bang. saya, Dok. Jadi itu pertanyaan saya, dok. Pertanyaan saya ada dua. Mbak Popinya masih online, halo? Kak Popi, teh. Eh, eh, masih kayaknya. Masih ya, Bang? Masih online. Iya, dok. Halo. Mhm. Kok diam? Halo? Bu Iya, Popi lagi dok. ngomong atau gimana nih? Kok Enggak. nggak Popi ada lagi diam. Lagi nggak ada nunggu suaranya dokter ya? malah. Halo. Oh, ini
mungkin saya butuh, mungkin kita butuh ini dulu ya, butuh apa namanya, butuh klarifikasi ya untuk ininya, untuk diagnosanya. Iya, Diagnosanya apa nih, Bu? RA sama SPA. Saat ini masih itu diagnosanya? Masih. Oke. Ibu didiagnosis RA sama SPS sejak kapan ya? SPA-nya 2022 Mei, Oh, kalau nggak salah. Ya, April atau Mei lah, Dok, SPA-nya. Tapi kalau RA-nya 2019. oh. Eh, kalau boleh tahu, itu antibodinya positif nggak untuk RA-nya? Misalnya RF atau anti CCP, apakah positif? Negatif, Dok, seronegatif. Oh ya, ya kalau gitu mungkin sebetulnya kalau kita katakan SPA itu ya, SPA itu dulu eh, namanya adalah spondiloartropati seronegatif. Ya jadi kalau Seronegatif. SPA itu ya kalau SPA itu dia itu sebetulnya eh anti untuk RA itu negatif. Ya, jadi kalau misalnya pasien didiagnosis RA dengan SPA, tetapi antibodi RF-nya positif, ya, maka itu bukan SPA diagnosanya, tapi RA. Soalnya kalau untuk SPA itu antibodi RA-nya negatif gitu. Iya, Dok. Jadi pada waktu tahun Oke, Bu ya. 2019 itu, Mhm. pada tahun 2019 itu diagnosa RA-nya tuh seronegatif di Rumah Sakit Hermina. Kemudian saya masih Hermina Bogor, Dok. Mhm. Kemudian karena Mhm. tak kunjung reda sakitnya, dan sakitnya ngerasa saya tuh kemana-mana gitu loh, Dok. Hampir semua tubuh. Akhirnya saya dirujuk ke Cipto. Nah, dari Cipto itu eh, ya diagnosa tegaknya ya hanya SPA, Dok, gitu. Nah, saya tuh kadang bingung. Saya tuh sakitnya kalau ditanya itu apakah RA ataukah SPA begitu. Tapi memang salah satu dokter bilangnya bahwa kalau memang seandainya sudah di sini SPA, RA-nya hilang begitu, Dok. Apakah itu betul, Dok? Iya, emang iya. Iya. Iya Berarti saya gitu. berarti Ya, saya jadi kalau sebenarnya ditanya berarti hanya SPA ya, Dok. iya, ya maksudnya supaya Oke. ibunya tidak salah atau tidak salah paham gitu ya. Jadi, Oke. ya memang kalau RA itu agak mirip sama SPA, tapi bedanya kalau SPA itu bisa mengenai ke tulang belakang gitu, sedangkan RA Iya. tidak ke tulang belakang. Nah, ya Enggak, ini kadang-kadang ya enggak ada pasiennya, SKP oh, tentang rheumatoid autoimun. ya kadang-kadang untuk RA yang seronegatif itu kadang-kadang memang eh, kan tidak ada antibodinya nih ya. Ya mungkin sebetulnya dia tuh SPA, tetapi gejala SPA-nya belum muncul gitu. Sehingga kalau gejala SPA-nya muncul, maka kita menjadikan diagnosanya sebagai SPA gitu ya. Ya saya nggak tahu nih pada saat Ibu didiagnosis RA apa memang sebetulnya gejala SPA-nya sudah ada tapi tidak diketahui atau tidak di assess atau gimana gitu. Ya tapi yang jelas ya, ya kalau misalnya sudah ada gejala-gejala SPA dan si RA-nya itu juga sebetulnya sudah apa namanya tidak ada antibodinya, ya maka itu hanya SPA saja. Paham ya Bu ya? Jadi ya jadi jangan lagi dibilang diagnosanya RA sama SPA, itu agak agak geli kita. Kecuali kalau misalnya Ibu ini RA-nya itu RF-nya positif, kemudian ada keluhan di tulang belakang. Nah, itu jadinya diagnosnya bukan SPA tapi tetap RA. Kita mesti melihat apa tuh yang mengakibatkan keluhan sakit di tulang belakangnya gitu. Soalnya kalau SPA itu RF-nya itu mesti negatif gitu. Amat amat sangat jarang sekali SPA dengan RF yang positif gitu. Ya.
Bagaimana Kak Kofi? Apakah sudah menjawab? Nah, itu satu untuk diagnosa. Nah, untuk tata laksana, nah mungkin ini ya, apa faktor penyebab yang membuat sakit yang tak kunjung reda, kadang pindah-pindah. Ya mungkin di awal tuh diagnosanya belum begitu tepat, mengingat mungkin gejala autoimunnya itu belum semuanya muncul. Nah, jadi penyakit autoimun ini dia sebetulnya kita lebih ke suatu spektrum penyakit ya. Dia kadang-kadang itu nggak langsung blek muncul semuanya gitu ya. Jadi bisa saja muncul pelan-pelan gejalanya sehingga pada saat gejalanya belum full blown, belum muncul semua, kita mungkin masih belum bisa atau diagnosa kita itu mungkin masih bisa ke depannya bisa bisa berubah gitu ya sesuai dengan gejala yang muncul ya. Makanya kalau untuk penyakit autoimun itu jangan mesti ke dokter yang memahami, yang ahli dan memiliki eh, patokan ya, patokan untuk diagnosis dan tata laksana. Apa itu patokannya? Patokannya adalah penelitian-penelitian, rekomendasi dan guideline ya. Jadi nggak semua pakar autoimun itu ya, kan banyak nih di TikTok nih, bahkan yang bukan dokter pun mengaku-ngaku ahli autoimun ya. eh ada satu atau dua tuh yang saya lihat yang bukan dokter, tapi banyak nih mengedukasi tentang pengobatan autoimun. Ya itu hati-hati ya, kadang-kadang itu hanya hype saja, hanya hanya apa ya, hanya ilmu-ilmu yang mungkin tidak ada landasannya gitu ya Bu ya. Nah, dan ini juga bisa menjawab, malah kadang-kadang nambah kembali diagnosa baru ya, mengingat memang gejalanya itu tidak stagnan, dinamis. Ya, jadi butuh dievaluasi ya, butuh dipantau sehingga semua gejala-gejala yang nanti akan muncul bisa ke detect dengan lebih cepat. Yang kedua ini saya agak bingung ini. Ini maksudnya penambahan Flazeron. Jadi mbaknya ini minum MTX 15 mili setiap minggu, itu kan 6 tablet ya. Kemudian sulfasalazin 3 kali 2 tablet, plus Flazeron tiap bulan ya Bu ya. Ya, halo. Halo, iya dok. Ya, Flageronnya udah per bulan sekarang. Halo, halo. Iya, halo Mbak Yuli. Halo Bang. Halo. Apakah Sinyalnya suara saya nggak? atau tadi sempat putus ya? Sekarang Iya, sinyal jelas. mungkin Bang. Suara Sinyalnya saya yang putus ya. Iya. ya. Kak Kopi tadi sudah konfirmasi Flazeronnya tiap bulan ya Kak Kopi ya. Iya, betul. Ya udah, ya kalau tiap bulan ya itu sudah sesuai. Jadi memang kalau memang SPA-nya ibu ini kelihatannya sangat masih aktif ya. Ya jadi kita akan evaluasi ya, kita akan evaluasi penambahan biologic agent ini. Jika memang tidak membaik, maka kita bisa ganti biologic agentnya ya. Kita ganti dengan yang namanya anti TNF alpha ya, untuk SPA itu masih bisa dipakai. Soalnya memang ada beberapa penyakit autoimun yang bandel ya, sehingga memang kita mesti melihat apakah tata laksana yang digunakan itu adekuat. Nah, yang kedua mungkin untuk mengatasi itu ya ibu mesti jaga lifestyle ya, misalnya manajemen emosi atau stress manajemen, kemudian makanan mungkin dijaga ya, jangan asal-asal makan, makannya diet gizi sehat dan seimbang, kemudian mungkin mesti mengenali ada nggak makanan yang nggak cocok untuk pasien, dan itu beda-beda. Ya kadang misalnya ini ada pasien saya nih ya, kalau makan kiwi sendinya sakit. Ya padahal kiwi kan buah sehat ya, ya tapi nggak cocok aja buat dia gitu. Jadi dan jangan disamakan gitu. Jadi mentang-mentang ada satu pasien makan kiwi sendinya sakit, kita langsung bilang kiwi tidak boleh untuk pasien autoimun. Itu jangan gitu. Jadi mungkin yang bisa saya anjurkan untuk Ibu Popi, coba deh dibuat pemantauan eh, lifestyle ya. Misalnya salah satunya diet nih, ya kan, setiap makan dicatat makanannya apa aja, kemudian kalau misalnya lagi kambuh coba dilihat apakah ada makanan yang mungkin menjadi penyebab itu lebih lebih tepat dibandingkan Ibu Popi misalnya
ngikut-ngikut. Misalnya yang ini bilang jangan makan itu, yang ini bilang jangan makan itu. Soalnya beda-beda ya masing-masing individu. Ya, oke. Eh, ya, Dok, kalau seandainya tadi kata dokter pindah apa yang alfa itu, apakah kembali ke per minggu di awal lagi atau setiap bulan gitu dok? apanya Bu yang tiap minggu? Yang suntik kan kemarin Oh, itu yang itu kan Regeneron beda itu ya. kan Itu masing-masing pernah. obat beda dosisnya. Hmm. Ya, ya kalau Oh, Ibu yang ini kan dapat Rezeron ya awalnya sekali seminggu ya selama 5 kali ya setelah itu iya kan tiap betul. bulan. Nah, kalau anti TNF alfa itu beda lagi ya ada yang tiap 2 minggu, ada yang tiap bulan gitu. Ya jadi beda-beda sesuai Oke. dengan apa yang dipilihkan. Tapi yang jelas memang kita mesti mengevaluasi dengan seksama. Apalagi Ibu kan mungkin saat ini masih aktif ya. Goals kita atau tujuan tata laksana kita adalah mencapai kondisi remisi atau low disease activity. Yang bisa menilai itu adalah yang ahli, yang punya patokan. Kalau nggak punya patokan nggak usah dipakai. Bingung kita nanti. Baik-baik dok. Oke, Oke. back ke yang nomor 1 Mbak Yuli. Oh ya, masuk. Nah, untuk haid tadi ya, kalau saya nggak salah tadi ya. Ya, Nah, haid memang kita belum banyak penelitiannya ya. Intinya kalau pasien-pasien autoimun ini memang potensial mengalami gangguan haid. Gangguan haid itu misalnya haidnya sakit banget ya, atau malah haidnya banyak banget. Ya kenapa? Beberapa penyakit autoimun yang memiliki hubungan dengan hormonal, nah itu yang biasanya paling banyak mengalami keluhan kalau sedang haid. Ya kita tahu kalau lagi haid kan hormonnya fluktuatif ya, sehingga itu bisa menjadi salah satu penyebab eh, gangguan haid ya. Jadi ada beberapa hormon misalnya estrogen, kemudian progesteron yang itu bisa mempengaruhi eh, apa zat-zat penyebab kondisi radang ya gitu. Dan itu memang menjadi salah satu concern kita, tetapi biasanya kalau kita misalnya memiliki pasien yang mengalami gangguan haid, kita konsulkan dulu ke obgyn, apakah ada masalah atau tidak. Kalau tidak ada masalah pada alat-alat kandungannya, maka memang ada kemungkinan itu akibat gangguan hormonal ya pada pasien-pasien autoimun. Nah, kemudian ini ya, apakah ada hubungan pola menstruasi ketika menggunakan biologic agent? Nah, biologic agent penelitiannya dengan hubungannya dengan pola haid itu belum begitu banyak. Eh, Kalau anti IL-17 itu kan sebetulnya salah satu obat yang cukup baru ya masuk di Indonesia ya. Jadi kita belum punya banyak data. Tetapi kalau anti TNF alpha ada yang sudah lama yang memang ada beberapa anti TNF alpha, ada beberapa laporan kasus yang mengatakan setelah memakai anti TNF alpha itu memang mengalami gangguan haid ya. Tetapi sebetulnya itu mesti kita kita hati-hati juga jangan langsung mengatakan itu akibat penggunaan biologik. Bisa tetap kita mesti konsultasikan ke obgyn apakah ada gangguan pada alat kandungan atau memang pasiennya mengalami eh, menopause dini misalnya gitu ya. Ya jadi banyak faktor yang mesti kita lihat ya begitu. baik. Kira-kira sudah menjawab ya Kak Popi ya penjelasan dari Dr. Faisal tadi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini masih ada hubungannya dengan menstruasi dokter dari Kak Indah. Kak Endah, beliau Odapus dan Scleroderma dari Cikarang. Pertanyaannya, Bisa tolong ditampilkan Pak jika sudah ya, diketikkan. ya. Sambil saya bacakan ya dokter, nanti kita Baik, tambahkan. silakan. Mengapa saat periode menstruasi menjadi sakit luar biasa? Bahkan buat jongkok atau berdiri terasa sangat nyeri. Sudah konsul ke obsgyn, USG hasilnya normal. Kira-kira penyebabnya apa ya dokter? Obat yang saya konsumsi adalah steroid dan hidroksikloroquine. Kak Indah, apakah sudah bergabung? Kak Indah, apakah sudah bergabung? Dokter ini beliaunya tidak masuk, apakah mau dijawab atau di skip? Boleh nggak apa-apa dijawab aja mumpung Oh ya, masih nyambung ya kan.
Ya, Kan kayak yang saya sampaikan tadi ya, beberapa penyakit autoimun misalnya lupus ya, atau penyakit connective tissue disease yang lain, RA, sklerosis sistemik ya, itu juga memiliki hubungan ya dengan hormonal ya. Makanya itu banyak dijumpai pada wanita gitu ya. Jadi memang kalau misalnya siklus haidnya eh, ketika lagi mengalami haid, ya maksud saya bukan hanya pasien autoimun ya, yang bukan autoimun juga ketika haid juga bisa saja mengalami PMS ya, atau sakit yang hebat ya. Namun pada pasien autoimun kemungkinannya lebih tinggi ya, soalnya pada pasien autoimun yang memiliki hubungan dengan hormonal, ketika ada gangguan atau fluktuasi kadar hormon, maka tentunya menyebabkan risiko kekambuhan ya, yang manifestasinya adalah sakit haid yang atau sakit sendi ya, atau sakit otot yang hebat gitu ya. Jadi solusinya apa? Solusinya pastikan kondisi penyakit autoimunnya dalam kondisi yang baik dan stabil ya. Jadi pastikan secepat mungkin dan setepat dan secepat mungkin mencapai kondisi remisi atau low disease activity. Jika dibutuhkan obat, jangan takut minum obat untuk mencapai kondisi remisi itu tadi. Kemudian yang kedua, jaga lifestyle. Ada beberapa laporan kasus ya atau penelitian yang mengatakan mungkin apa namanya, nyeri haid itu bisa membaik dengan menggunakan omega 3 misalnya ya jadi eh, sangat fluktuatif kondisi hormon ketika sedang haid, dan masing-masing pasien juga akan memiliki manifestasi yang beda-beda ya. Jadi gimana nih supaya ketika haid kondisinya tetap baik? Itu tadi, pastikan kalau penyakit autoimunnya dalam kondisi stabil dan terkendali. Yang kedua, jaga lifestyle ya, makanan sehat ya. Kemudian aktivitas fisik yang baik, kemudian manajemen emosi ya. Kadang memang ada makanan-makanan nih yang membantu sakit haid, kayak misalnya ada nih yang lagi nyeri haid ya, makan coklat gitu. Jadi itu beda-beda sih ya. Ada ada laporan kasus katanya mengkonsumsi omega 3 itu juga bisa membantu ya, tapi mungkin tidak semua akan sama pengalamannya ya. Yang penting di Obgyn ya tidak ada kelainan pada alat-alat kandungan. Kalau nggak ada ya kemungkinan besarnya itu akibat kekambuhan pada penyakit autoimunnya ketika adanya gangguan atau fluktuasi pada kadar hormon pada saat haid gitu ya. ya baik dokter, terima kasih. Sedikit menanggapi dokter, ini kan banyak teman-teman yang mungkin mengeluhkan hal ini ya. Siklus menstruasinya menjadi tidak teratur, sering menanyakan penyebabnya apa. Kemudian ketika di konsul ke Obgyn, mereka mendapatkan obat-obat hormon dokter. Kira-kira untuk obat-obat hormon sendiri bagaimana dok? Kaitannya dengan bahwa hormonal juga sangat mempengaruhi aktivitas penyakit terutama pada odagus. Oh iya, bisa memang. Jadi kadang-kadang kalau pasien yang mengalami nyeri haid itu akan dikasih eh, obat KB gitu yang mengandung hormon. Ya bisa-bisa aja. Memang itu menjadi salah satu tata laksana yang bisa kita gunakan. Oke, baik, terima kasih dokter. Kemudian dari pertanyaan ketiga, saya ditampilkan ke Alfred. Nanti setelah itu kita beralih ke chat ya, ada beberapa pertanyaan di chat. Pertanyaan ketiga dari Kak Tiur. Kak Tiur sudah bergabung. Ini beliau baru saja bergabung dengan Rally. Beliau adalah dari Bengkulu, diagnosa autoimunnya SPA, sudah menjalani pengobatan dengan agen biologi. Suntik selama menjalani terapi suntik setiap minggu, nyeri tangan, kaki, panggul, punggung, banyak perubahan yang lebih baik. Akan tetapi beralih ke yang sebulan, terasa lagi nyerinya, ini hampir sama dengan Kak Popi tadi ya.
Mungkin ada yang nanti mau ditambahkan ya dokter. Kemudian termasuk juga yang ditanyakan adalah apakah ini termasuk ketergantungan dan apakah nanti kalau saya stop suntik akan mempercepat keparahan atau pemberatan. Silakan dokter. Oke, baik, makasih. Nah, jadi, nah ini ya, eh, bisa tampilkan tadi. Nah, jadi memang untuk beberapa penyakit SPA ini ya, penggunaan obat-obatan itu mesti dipantau ya. Eh, Kadang ekspektasi pasien di Indonesia ini adalah ketika dapat obat ya, penyakitnya langsung sembuh atau langsung membaik sehingga obatnya bisa dihentikan ya. Padahal sebetulnya kalau sesuai dengan eh, panduan ilmiah itu pengobatan kalau udah enakan jangan dihentikan dulu gitu. Cuma kan memang banyak yang mengalami kesulitan dalam mengakses pengobatan. Misalnya kalau pakai agen biologik kan mahal ya. Jadi ya kita mau nggak mau mesti mensiasati itu dengan mengurangi dosis atau memperpanjang waktu penyuntikan. Ya jadi sebetulnya kalau memang pasien autoimun membutuhkan obat, itu namanya bukan ketergantungan ya. Jadi kalau memang kita membutuhkan ya, itu bukan bukan ketergantungan namanya. Yang kita sebut sebagai definisi ketergantungan itu adalah kalau kita nggak butuh ya, tapi kita pengen gitu. Sebagai contoh nih, kita selalu makan nasi ya. Kan kita butuh nasi ya, tapi kita nggak selalu kita tidak mengatakan bahwa kita ketergantungan nasi gitu loh ya. Kita kan memang selalu butuh makan gitu ya. Ya jadi jangan menganggap kalau mengkonsumsi obat maka itu akan menjadi ketergantungan obat. Nah, yang kedua, untuk tata laksana biologic agent ya pada SPA itu ada tahap-tahapannya ya. Tahapan ke tahapan awal misalnya kita pilih biologic agent awal apakah anti IL-17 atau anti TNF alpha ya. Itu dua itu yang menjadi yang masuk ke rekomendasi. Nah, eh bisa juga ya memilih biologic agent bisa juga memilih yang namanya JAK inhibitor ya. Tetapi pada umumnya kita memilih apakah anti IL-17 dulu atau anti TNF alpha dulu. Nanti kita pantau ya, kita pantau dalam waktu 3 bulan. Kalau misalnya masih aktif atau tidak menunjukkan respon yang adekuat, maka kita bisa mengganti. Misalnya kalau awalnya pakai anti IL-17, kita bisa ganti ke anti TNF alpha. Atau kalau awalnya mengganti atau kalau awalnya pakai anti TNF alpha yang jenis 1, kalau misalnya tidak efektif, kita bisa ganti ke anti TNF alpha yang jenis 2. Kita ada 4 macam anti TNF alpha di Indonesia. Ya, jadi sebetulnya pilihannya banyak. Tinggal memilih yang mana yang paling cocok untuk pasien. Jadi memang pengobatan biologik ini memang mahal, tetapi memang apa responnya itu tetap tergantung masing-masing pasien, gitu. Nah, kadang-kadang ada beberapa pasien yang memang setelah menggunakan biologic agent, ya, itu awalnya bagus, kemudian lama-lama menjadi tidak efektif. Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Apakah memang penyakitnya aktif lagi akibat hal-hal lain, ya, misalnya ada pemicu keaktifan penyakit, atau memang si tubuh sudah membentuk antibodi terhadap si biologic agent itu, sehingga nggak mempan lagi. Bisa-bisa aja. Gitu. Jadi kalau memang itu yang dijumpai, maka kita bisa mengganti ke biologic agent yang lain. Begitu. Dan itu memang tata laksananya tidak gampang, jadi membutuhkan keahlian, ekspertise dan pengalaman ya. Ya jadi jangan asal-asalan juga pakai biologic agent ya kalau di Indonesia saat ini kalau untuk autoimun ya penggunaan biologic agent itu kalau di Fornas ya kalau di ketentuan yang ada di Indonesia itu dibatasi atau direstriksi untuk digunakan oleh ahli dermatologi ya gitu. Sehingga memang kita memang memiliki kompetensi untuk itu dan untuk menilai penggunaan dan menilai efektivitas biologic agent. Ini ibunya di Bengkulu ya. Selama ini di mana ininya? Ke Cipto Oh, iya Pak, atau ya Palembang? dokter. Saya domisili Bengkulu, tapi berobatnya di Cipto dong. Di Cipto. Iya, iya.
Di Bengkulu kita belum punya, ya, tapi belum punya ahli rheumatologi, tapi mungkin tahun depan sudah ada yang sekolah ya, insya Allah. Saya dapat info, jadi Amin, amin ya dokter. iya, ya, ya. Jadi memang ibu mesti mengevaluasi nih, apakah ketika sakitnya kambuh, apa ada penyebab kekambuhan penyakit. Jadi belum tentu akibat obatnya nggak efektif, bisa jadi ada pemicu-pemicu eh, flare up autoimunnya gitu, Bu. Ya. Sekalian menambahkan, kemarin Kak Tiur di grup menanyakan tentang KB dokter. Beliau kemarin sekalian ditanyakan Kak Tiur mumpung ketemu dokter Faisal di sini yang kita bahas di grup kemarin. Iya dok, jadi sebenarnya kan saya tuh terdiagnosanya baru setelah beberapa pemeriksaan dan akhirnya dokter memutuskan saya pakai terapi agen biologi. Nah tapi plus mens saya memang kurang lebih 2 tahun ini sudah nggak teratur lagi gitu dok. Apakah itu memang ada pengaruhnya? eh jadi sebelum pakai biologic agent sudah ini ya, siklus haidnya sudah tidak ini ya. Iya Halo. dokter, Oke. sebelumnya memang sudah demikian, ditambah lagi sekarang makin parah. Demikian dokter. Ibu usianya berapa tahun kalau boleh tahu? 40 dokter. 40 ya. Autoimunnya SPA tadi ya? Iya dok, SPA. Iya, iya. Itu tadi Mbak, eh, sudah kita sampaikan kalau memang ada kadang-kadang penyakit autoimun ini bisa mempengaruhi siklus haid ya. Kalau memang ibu belum ada ke objin, mungkin ke objin dulu deh untuk lihat apakah ada gangguan. Ada beberapa hal penyakit kelainan di objin yang cukup banyak dijumpai pada pasien autoimun, misalnya endometriosis atau penebalan dinding rahim ya. Yang kedua misalnya ada juga tuh yang PCOS gitu. Ya jadi kalau belum ke objin mungkin dikonsulkan ke objin dulu ya untuk evaluasi. Nah, kemudian untuk injeksi biologic agent itu ibu dapat apa? Saya lupa-lupa ingat. Verizon kayaknya dokter, saya lupa. Yang awalnya seminggu sekali ya, selama Iya 5. dok, Oke. benar. Iya, Dapat anti L17 ya, Flazeron ya namanya ya. Nah, betul dokter, iya betul. ini sebenarnya pasien ini hafal ya nama obatnya, apalagi obatnya mahal, masa nggak hafal? Ya. Jadi belum ada penelitian sih yang meneliti, setahu saya belum ada penelitian yang meneliti khusus efek anti L17 ini pada siklus haid. Ya kalau anti TNF alpha sudah ada beberapa ya. Ya jadi saya belum bisa memastikan apakah ini akibat penggunaan anti L17, tapi yang jelas bahkan sebelum pakai biologic agent ibu kan sudah mengalami gangguan haid ya. Ya jadi memang ke objin dulu dan dievaluasi dulu ya. Kemudian yang tadi masalah KB gimana? Mau pemilihan KB apa? Saya KB-nya suntik dokter, yang 1 bulan yang harusnya haid. Iya, itu KB yang isinya apa nih? Kalau yang suntik 1 bulan apa ya, saya juga kurang tahu dokter. Aduh jadi maaf, semua nggak tahu. Iya, tunggu deh. Mungkin saya coba ini ya, saya coba kasih tunjuk ya. Sebentar ya. Oke, kelihatan ya Mbak Yuli. Mbak Yuli, halo. Ya, halo dokter. Kelihatan dokter? Kelihatan ya. Ya. Nah, ini adalah guideline ya, kesehatan reproduksi pada penyakit-penyakit penyakit-penyakit rematik dan muskuloskeletal ya, dibuat oleh ACR atau American College of Dermatology. Ya, jadi kayak saya bilang tadi ya, mesti sesuai dengan kaidah ilmiah gitu. Jadi jangan ala-ala, jangan asal-asalan ya. Ini ada beberapa nih panduan. Nah, ini nih, ini yang KB ya. Sebentar. Nah, eh, ini untuk penggunaan KB. Ya, jadi kita lihat dulu apakah ada lupus atau tidak ya. Nah, kalau ibu kan yang non lupus ya. Nah, kenapa kita bedakan? Kalau lupus itu memang sangat sangat erat hubungannya dengan hormonal dan memiliki risiko untuk pengentalan darah yang lebih tinggi kalau menggunakan obat KB yang mengandung hormon tertentu ya, sehingga memang kita
sangat apa namanya sangat ketat untuk penggunaan obat hormonal pada pasien lupus ya. Tetapi kalau pasien yang bukan lupus itu mungkin lebih lebih ini ya lebih longgar gitu ya. Kemudian kita lihat juga antifosfolipid ya, apakah pasiennya memiliki antifosfolipid antibodi atau tidak. Antifosfolipid ini adalah antibodi yang bisa mengakibatkan pengentalan darah ya. Jadi pasien-pasien autoimun ini antibodi ini ya bisa meningkatkan risiko pengentalan darah, sedangkan obat-obat hormon yang mengandung estrogen itu bisa memicu atau meningkatkan risiko mengalami pengentalan darah ya. Jadi kita nilai ini yang paling baik ya. Nah, jadi kalau misalnya pasien tidak punya antibodi antifosfolipid ya dan dia bukan lupus, maka pilihan KB-nya ini nih bisa IUD, implan progestin, bisa pil ya dan lain sebagainya ya. Kalau ibu bilang suntik ya injeksi, nah misalnya ini nih, ini yang injeksi ya. eh ini injeksi, saya nggak tahu ibu pakai apa ya, tapi ya ini ada beberapa pilihan yang mungkin pil injeksi yang cukup aman untuk pasien-pasien yang mengalami autoimun, kecuali kalau pasien yang mengalami antibodi antifosfolipid yang positif, gitu. Ya, oke, ini sekilas aja ya. Saya bukan mau apa ya, bukan mau kasih kuliah ya, tapi sekilas aja untuk menyampaikan bahwa penting sekali untuk teman-teman mengetahui obat apa yang digunakan, kemudian kalau pakai pakai KB ya, pakai KB misalnya apa yang digunakan ya, KB apa isinya ya. Ya pada intinya kalau misalnya pasien-pasien yang lupus ya atau autoimun itu kita tidak apa ya, tidak menganjurkan penggunaan KB yang isinya estrogen gitu ya. Ya jadi saya juga mesti evaluasi sebetulnya ibunya pakainya apa gitu. Ya, yang paling aman sih kondom ya. Yang paling aman sih kondom, kan kondom tidak ini ya, tidak ada hormonal ya, yang KB laki-laki gitu. Ya, tapi kalau wanita yang mau KB, yang paling aman IUD, apa ya, IUD susuk ya. Susuk itu aman ya, itu aman untuk semua nih. Lihat nih kalau IUD kan di sini aman, di sini aman, aman, aman kalau IUD ya. Gitu. Ya, terima kasih dokter. Kak Tio semua jelas ya Kak Tio ya. Mungkin pas next kontrol bisa didiskusikan dengan DPL-nya ya. Kalau tadi Siap. kurang begitu yakin dengan Siap, KB siap. yang ya, gitu Siap, ya. terima kasih dokter. Oh iya, Ya, oke. diskusi kita ini hanya untuk nambah wawasan ya, bukan untuk menggantikan advis dokter ya, ibu-ibu, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan bilang, dok, kata dokter Faisal begini-begini, ganti dong obat saya. Jangan, nggak boleh. Ya. Ini hanya untuk nambah wawasan aja ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak dokter. Yuli, ini bisa tolong di stop Iya. ini, Mbak. Kok aku nggak bisa stop ya? Oh iya, sebentar. Stop. Share screen saya tolong di stop. Sebentar. Oh bisa nih kok, bisa. Oke. Bisa. Kita ke chat ya dokter ya. Ini ada beberapa yang sudah bertanya di sini. Kita mulai dari Kak Resti. Bila seorang sedang terapi radiasi dan ingin mengecek apakah dia ada autoimun atau tidak, sebenarnya bagaimana ya? Nah, Wah, ini dari saya Kak nggak bisa Resti. bilang. Kita nggak bisa nebak-nebak ya. Ini silakan konsul ke dokter yang menangani ya. Saya nggak Karena bisa, kan harus saya nggak bisa ada jawab. gejala apa aja kayak gitu ya dokter ya, nggak cuma Iya. ini ya. Jadi nggak boleh asal-asalan. Ya nggak boleh hanya cek anak positif langsung dibilang autoimun. Nggak boleh. Belakangan banyak yang kayak gitu tuh. Itu nggak tepat. Ya, kalau ada yang kayak gitu tinggalkan aja. Dok, Ya ini gini dok, waktu sebelum kena cancer, dokter tuh sempat menyuruh untuk cek untuk autoimun, tapi nggak dikerjakan gitu loh. Terus sekarang sedang treatment radiasi untuk CA-MAME. Terus keinget lagi gitu bahwa oh ya waktu itu kan sebetulnya disuruh cek gitu. Nah itu mesti konsulnya ke dokter
onkolognya atau nunggu selesai radiasi atau gimana gitu loh baiknya. Baik, ya jadi ya teman-teman mesti mengetahui ya kalau sudah ada keganasan atau cancer ya udah yang autoimun itu diabaikan aja sebetulnya. Oh, Untuk- oke. Ya kenapa pengobatannya itu ya lebih kuat obat yang digunakan untuk cancer sebetulnya. Sebagai contoh ya pasien autoimun kan memakai MTX nih. Iya, MTX pada autoimun itu dosisnya sangat kecil ya iya, hanya sampai 25 mili. iya. Sedangkan kalau pada cancer bisa pakai MTX dengan dosis 500 mili gitu. Ya jadi kalau sudah menggunakan obat cancer ya maka untuk autoimunnya itu sudah mencakup sekaligus sebetulnya. Oke. Sebetulnya ibu kan tidak didiagnosis autoimun ya. Mungkin ketika awalnya ada gejala, kita bingung nih apakah autoimun atau cancer gitu ya. Enggak, jauh Tetapi sebelum dok, 2 tahun sebelum itu pas disuruhnya sebetulnya 2 tahun lalu, tapi kalau cancer baru Maret kemarin iya, ketahuannya. ya makanya jangan-jangan sebetulnya gejala yang dikatakan mungkin autoimun itu sebetulnya adalah gejala awal cancer sebetulnya Oh, gitu. Ya jadi oke. kalau sudah ke diagnosis cancer ya kalau memang sebelumnya belum ada beberapa penyakit autoimun yang memang Kena lebih cancer. gampang untuk mengalami cancer ya misalnya Hmm, biasanya limfoma tuh biasanya ya. iya. Tetapi kalau sudah kena kena cancer ya maka pengobatan autoimunnya ya mengikuti pengobatan keganasannya gitu. Jadi ibu jangan takut ya. Cukup jangan nambah-nambah beban pikiran Bu. Cukup fokus ke pengobatan si amamennya ya Bu ya. Iya, enggak ini sih Semangat teman saya ya. soalnya kemarin kita ngobrol gitu pas saya nemenin radiasi gitu terus dia bilang, iya ya aku 2 tahun yang lalu tuh disuruh gitu. Sekarang aku mesti Mm-mm. ngomong ke dokter mana dia nanya gitu kemarin. Ya kalau Gitu mau aja. konsultasi ya silakan ke dermatologi ya kalau mau konsultasi ya. Oke. Gak apa ya. Tapi intinya pada umumnya pengobatan kanker itu sudah mencakup pengobatan Udah autoimun. menyakup iya. Soalnya itu obatnya jauh lebih kuat dibandingkan obat-obat Iya. autoimun gitu ya. Dan Sekarang memang sih masih kadang-kadang gejalanya itu tumpang tindih. Yang awalnya kita sangka autoimun mungkin sebetulnya itu adalah manifestasi kanker atau keganasannya cancer. gitu. Desember kemarin sih pas PET scan bersih sih, tapi terus katanya dia waktu itu apa namanya MCU ada PET scan-nya gitu. Bersih Iya, tapi itu ketahuan. ya kan jadi Oke. hati-hati juga ya kalau memang ada autoimun kemudian ada cancer, kemudian hanya diobati dan sudah bagus. Kemudian ini dalam konteks sudah ada autoimun sebelumnya ya. Iya. Pengobatan autoimunnya juga menyesuaikan Bu, gitu nggak boleh Oh, yang oke. nggak boleh disamakan dengan yang non cancer gitu. Jangan cancer. Ya kan takutnya kalau sudah membaik ya sudah bagus nih kansernya kemudian pakai obat autoimun yang sifatnya menekan imun dengan kuat itu nanti malah malah bisa Cancernya keluar. ini ya bisa bisa tidak baik untuk pasiennya gitu ya. Oh, oke. Oke Terima ya kasih jadi dok. intinya kalau mau Terima konsul kasih. silakan ke dermatologi tapi ya jangan jangan dipikirin jangan-jangan itu Ya. emang hanya gejala bukan hanya ya jangan-jangan itu emang gejala awal kanker yang belum established gitu loh yang belum full blown gitu Oke. ya. Siap. Ya, Thank you dok. Baik, terima kasih. makasih. Pokoknya Ini mesti juga semangat ya. Iya, ini juga semangat terus sih. pertanyaannya dari Kak Aisyah ini juga sama dokter. Dokter bagaimana langkah selanjutnya kalau baru kemarin terdiagnosa AI lewat anates saja? Ya nggak boleh ya. Nggak boleh yang dia ya kalau teman-teman didiagnosis autoimun hanya pakai anates itu tinggalkan aja dokternya, minta second opinion. Itu punya ini kok. Kita pasien punya hak untuk mendapatkan second opinion ya. Ya, tapi jangan bilang ya kata Dr. Faisal bukan AI ya. Saya nggak bilang ibu bukan autoimun, tapi saya katakan tidak bisa hanya mendiagnosis autoimun hanya dengan anates yang positif. Anates yang positif itu masih bisa dijumpai pada kondisi-kondisi yang non autoimun, bahkan bisa pada orang sehat, ya. Jadi Dok mau nanya, kalau ya, second opinion bisa pakai BPJS nggak? ya boleh-boleh aja silahkan kan. Yang penting ke FKTP dulu kan, ke FKTP misalnya minta ke SPPD, kemudian minta dikonsulkan ke yang ingin dimintakan second opinion. Ya bisa-bisa aja. Yang namanya second opinion kan bukan bukan hal yang tabu ya. Dan dan kalau pakai BPJS selama dokternya itu melayani pasien BPJS ya silahkan gitu.
Untuk Kak Aisyah ini mungkin perlu ini ya lagi ya dokter ya, kembali ke dokter yang bersangkutan, dan apakah perlu digali lagi ya dok, nggak cuma lewat Iya, anak IF saja. ya mungkin gejala awal autoimun atau mungkin memang autoimun, tetapi ketika kita mendiagnosis autoimun, kita mesti mengetahui, mencoba menjajaki sedalam mungkin itu jenisnya apa. Saya suka bilang nih ke pasien kayak kita mendiagnosis demam. Bu, ibu demam nih diagnosisnya. Buktinya temnya suhunya 38,5. Nah, apakah ibu-ibu puas nih dengan hanya diagnosis demam? Enggak kan? Demamnya itu apa? DBD, tipes, TBC, COVID, pneumonia kan ya masing-masing penyebabnya beda, pengobatannya juga beda, ya. Ketika pasien yang didiagnosis atau hanya didiagnosis dengan autoimun saja, itu sama dengan kita didiagnosis hanya dengan demam, ya. Ya kadang-kadang memang kita nggak tahu nih demam penyebabnya apa, mungkin infeksi virus misalnya, ya yang mana kita nggak ngecek nih virus apa. Ya misalnya kita flu kan, demam flu kan kita nggak ngecek apakah virusnya influenza yang mana gitu kan. Ya kecuali COVID ya. Tetapi ya, tetapi kita ya kalau bisa kita cek ya kita masih pastikan demamnya itu bukan akibat TBC, bukan akibat pneumonia, bukan akibat COVID dan lain sebagainya gitu. Ya. Sama dengan autoimun ya. Nggak sebaiknya autoimun itu bukan diagnosis ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Ya, sama kayak demam itu bukan diagnosis. Tapi itu adalah apa ya, suatu sekelompok gejala, suatu sindrom yang mesti kita jajaki apa spesifiknya gitu ya. Masing-masing autoimun itu beda tata laksananya. Kemudian tidak boleh mendiagnosis hanya menggunakan lab saja, apalagi hanya anak IF. Kalau teman-teman Google nih ya, lihat deh panduan-panduan atau website-website luar negeri misalnya, ya itu kan banyak tuh website yang isinya untuk awam ya. Misalnya untuk lupus juga banyak tuh website-website yang komunitas awam yang valid gitu ya. Itu ya pasti mengatakan tidak bisa diagnosis autoimun atau diagnosis lupus nih hanya dengan anak IF. Gitu ya. Ya jadi kalau anak IF-nya positif, jangan langsung cemas, jangan langsung takut ya, mesti digali. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan penapisan autoimun hanya dengan anak IF. Misalnya ini gak ada gejala nih, iseng-iseng cek anak IF, nggak boleh. Ya itu namanya nambah-nambah kerjaan, ya nambah-nambah. Banyak pasien saya itu yang datang ke saya itu udah depresi. Ya kenapa? Iseng-iseng cek anak IF, kemudian divonis autoimun, nggak jelas apa, nggak ada gejala, sedih sehingga memunculkan gejala-gejala yang macam-macam tuh akibat gangguan mental health-nya akibat diagnosis autoimun yang tidak jelas gitu. Ya jadi hati-hati ya. Langkah selanjutnya adalah dengan mencari reumatologi terdekat ya dokter ya, supaya pasti SPPD ya juga dok. boleh kalau tidak ada Oh, rheumatologi, ya. SPPD juga boleh ya, tapi mesti ini ya, mesti didiskusikan dengan baik gitu ya. Ya, betul. Mudah-mudahan bantu ya Kak Isa. Ya baik, Kemudian jangan langsung galau ya. kemudian masih ada lagi dari Kak Yuli, namanya sama dengan saya. Selamat siang Dr. Faisal, saya seorang pasien autoimun polimiositis dan SPA. Obat yang saya konsumsi saat ini adalah Arafa. Tapi 2 bulan terakhir ini ada beberapa bagian tubuh yang sangat mudah memar-memar tanpa sebab, yaitu paha kiri kanan dan lengan tangan. Kayak seperti ini kenapa ya dokter? Bisa ditampilkan, soalnya ini yang di chat atau di mana nih? Di chat dokter, di chat. Oh, atau nama siapa tadi? Saya coba baca Yuli, chat. Yuli. Oke, oke, polimiositis dan SPA. Nah, tunggu ya. Eh, ketika teman-teman didiagnosis double penyakit autoimun ya itu ya memang ada beberapa pasien yang memang memiliki 2 atau lebih penyakit autoimun di tubuhnya ya. Tetapi eh hati-hati ya, ya kadang-kadang sebetulnya gejala yang dialami itu adalah manifestasi satu penyakit saja gitu ya. Eh, saya nggak tahu ya, kita nggak umum ya mengobati polimiositis dan SPA dengan leflunomide
Arafa itu kan flavonoid ya. Tidak, kalau untuk panduan sih bukan pilihan utama pada kedua penyakit ini gitu. Saya nggak bisa jawab ini sih. Ya, saya takut salah paham ya. Kalau untuk memar atau lebam-lebam yang tanpa sebab itu memang bisa salah satu penyakit manifestasi penyakit autoimun, ya bisa, ya, ya tapi kita mesti evaluasi nih apa gitu. Sebagai contoh nih ada penyakit autoimun ya, ITP namanya, ya, ITP ya kita nggak tahu itu penyebabnya apa sebetulnya ya, yang mengakibatkan kondisi trombositnya selalu dalam kondisi rendah gitu sehingga mengakibatkan gampang lebam-lebam. Nah, lupus juga bisa bikin begitu. eh Apa namanya? Ya pada lupus itu bisa mengalami kondisi trombosit yang rendah juga ya sehingga bisa gampang lebam-lebam ya. Siang Eh dokter. ya. Itu pertanyaan saya tadi. Emang awalnya saya pernah didiagnosa lupus atas dasar pemeriksaan anak profil, tapi anak profil saya yang satu hanya satu yang positif borderline, dan saya dikasih langsung obat metil 16 mili kali 3 kali sehari, dan dalam waktu 2 minggu badan saya bengkak. Terus masih rasanya masih enggak hilang. Habis itu saya pindah dokter internis, dan dokter internis yang satunya bilang ini bukan lupus, emang autoimun tapi bukan lupus. Jadi obat-obatnya ini jangan dilanjutin dulu, lebih baik tes yang lain-lain dulu. Dan akhirnya saya ke Surabaya. Ditemui dari hasil lab itu yang dinyatakan polimiositis CPK ya. CPK 191 dinyatakan polimiositis pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2022. Nah, kalau SPA saya nggak ada hasil lab, itu langsung didiagnosa di Poli waktu saya kontrol pada tanggal 12 Maret 2023. Awalnya dikasih obat MTX, terus sulfa, dan sempat sulfa sampai 3.000 dan tidak membaik, diganti sama Arafa sekarang. Nah, cuman pertanyaan saya ya memang sering beberapa kali saya disalah diagnosa gitu dok. Ini kedua kalinya saya salah diagnosa dulu, tapi di tempat lain bukan di Surabaya. Cuman pertanyaan saya kenapa sering lebam-lebam, dan memang sempat juga waktu itu trombosit saya 50. Tapi hasil lab saya sekarang ini di atas 200 sampai 300. Harusnya normal gitu ya dokter ya. Tapi memar-memarnya ini sampai takut sendiri ngelihatnya, terutama di paha kayak digebukin gitu loh dok. Jadi apakah dari obat atau apa ya seperti itu. Nah, kalau hasil-hasil lab saya tadi menunjukkan sebenarnya sih baik-baik semuanya dok. Cuman kenapa gitu loh dok. Terima kasih. Iya, kalau apa dan kenapanya ya jelas saya nggak tahu lah Bu ya. Kita kan nggak ketemu. Cuman insight-nya adalah ini kan ada SLE, ada myositis, ada SPA nih ya kan. Ya saya nggak bilang diagnosanya bukan itu ya. Ya yang jelas mungkin ada beberapa penyakit autoimun di tubuh ibu ya, tapi saya belum bisa bilang apa. Ya kalau untuk MTX sih bisa untuk myositis dan bisa untuk SPA. Sulfasalazin juga bisa untuk SPA ya, tapi mungkin tidak efektif jadi diganti dengan Arafa ya. Iya. Saya nggak jawab ya, saya nggak bisa jawab. Yang jelas Iya. kemungkinan lebam-lebamnya itu adalah manifestasi autoimunnya. Jadi mesti dijaga lebih lanjut. Kemudian kalau myositis juga kita nggak bisa semata-mata hanya memakai CK ya, nggak bisa. Ya CK itu bukan, ya banyak penyakit myositis yang CK-nya malah bagus. Ya kemudian ada yang baik juga bukan akibat myositis. Ya biasanya kita mestinya itu lihat gejalanya apa, apakah ada kelemahan otot, ya. Kemudian bagaimana enzim ototnya. Enzim otot itu yang kita cek itu ada 5 tuh yang bisa kita cek, CK, LDH,
aldolase, SGOT, SGPT. Hmm, Nggak bisa oke. cuma cek CK aja langsung bilang miositis. Setelah itu kita bisa cek antibody untuk miositis, namanya miositis specific antibodies ya. Ya. Kemudian kita bisa cek MRI otot sama biopsi. Itu tuh langkah-langkahnya gitu. Ya, jadi Hmm, nggak bisa hanya pakai hasil lab satu aja langsung kita diagnosis miositis, apalagi tidak ada gejala. Nah, mungkin gejala ibu yang lebih menonjol SPA-nya mungkin kalau saya lihat ya. Soalnya kalau ibu punya gejala miositis, pasti ibu mengeluhkan kelemahan pada otot ya. Ini kan tidak ya. kalau pelemahan di otot menurun memang dan sering sakit. Sakit di persendian sama di lengan tangan, juga di betis itu sakit. Kalau sakit itu kaku banget. Seperti itu. Kalau miositis itu ya pada umumnya ya, kebanyakan jenis miositis itu kelemahannya itu pada otot pangkal bahu atau otot lengan atas ya, sehingga dan juga otot pangkal paha ya, sehingga gejalanya itu biasanya yang paling banyak itu adalah gangguan ketika menggunakan kedua macam otot ini. Misalnya nih, ingat ya, lemah ya, bukan sakit, lemah ya, yang paling menonjol itu kelemahan Mm-mm. ya. Misalnya itu saking lemahnya nggak bisa ngangkat lengan, nggak, sehingga kalau ngancing baju, nyisir, ngangkat gayung itu nggak bisa gitu. Kalau itu enggak sih dok, Oke, jadi normal-normal semua. di sini saya nggak bisa bilang diagnosis apa, ya, tapi yang jelas saya nggak tahu diagnosis ibu apa, tolong didiskusikan lagi ya. Oke, Kalau baik untuk dok. memarnya itu kemungkinan autoimun, tapi autoimun yang mana saya tidak bisa mengevaluasi ya. Kalau butuh second opinion silahkan didiskusikan dulu ke dokter yang menangani saat ini. Mungkin pengobatannya awalnya sih sudah oke tuh, MTX sama sulfasalazin mungkin tidak efektif sehingga diganti dengan Arafa. Mungkin itu yang ada di BPJS misalnya ya. Ya tapi Ya. ya mungkin gitu tuh. Ya karena makanya di awal saya bingung kok tiba-tiba kasih levodopa. Rupanya di awal sudah kasih MTX sama sulfasalazin tidak efektif sehingga apa yang ada di BPJS itu yang dipakai gitu. Itu kan kita mesti mensiasati ya. Iya, Bisa, baik dokter. bisa didiskusikan kembali ya, tapi kemungkinan memarnya akibat penyakit autoimun yang mungkin bisa dijajaki kembali jenisnya apa ya. Oke, Kalau baik miositis, dokter. kalau lihat gejala mbak saya nggak begitu yakin, tapi kalau SPA mungkin ya SPA sangat mungkin gitu ya. Oke, baik dokter. Terima kasih. Kasih mute. Next pertanyaan dari Kak Cahyani, terdeteksi SLS sejak 2008, tapi kemudian dibeli steroid kurang lebih 1 tahun, sudah merasa enakan, kemudian sudah merasa enakan, nggak tahu nih kontrol apa tidak nih. Kemudian tahun 2018 kambuh lagi dengan diagnosa RA, kulitnya menghitam, obat yang dikonsumsi sekarang imuran, sebelumnya MTX, Arafa, dan Sanin. Pertanyaannya apa ya nih Kak Cahyani? Mungkin mau curhat aja mbak. Ya, memang saya curhat aja kan sekarang keluhan saya itu RA itu lebih ini banget ya. Karena nyerinya itu saya akhirnya sekarang konsulnya itu ke dokter endokrin. Kebetulan memang saya ada diabetes sejak 2006. Sejak waktu hamil 8 bulan karena tidak ada obat lain kecuali insulin, saya kan diberi insulin dosisnya waktu itu. Nah, terus sekarang tuh ketahuan lagi saya HNP. Jadi sekarang yang saya dokter yang saya kunjungi itu ada 5 akhirnya. Dokter remato, dokter endokrin, saraf, obgyn dan juga kardiologi. Banyak banget dokter, kayaknya merembet gitu sakitnya kan. Nah, waktu itu saya kan 4 bulan Mei saya pasang ring 2 di sisi kiri. Dan next tanggal 18 besok pemasangan yang kedua. Dijadwalkan sudah. Sementara itu haid saya juga bermasalah dengan obgyn saya, kandungan saya bermasalah karena saya terdeteksi ada mioma. Kan diambil juga nggak bisa dokter, karena setelah pasang ring kan paling tidak 6 bulan baru yang lain-lain gitu dokter. Saya itu juga bingung akhirnya dokter, dari satu penyakit cuman RA katakanlah ya, merembet sekarang dokter.
Oke, baik. Nah, untuk HNP itu nggak ada hubungannya sama kondisi autoimunnya ya, Bu ya. Ya. Jadi itu kita pisahkan. Untuk mioma juga itu hal yang lain lagi, Bu. Ya, bukan. Tetapi kalau untuk jantung bisa aja nih SLE atau RA-nya itu bisa memiliki manifestasi pada jantung. Itu mungkin ya. Iya, Eh, dokter. yang saya mau ini agak menarik nih. Ibu didiagnosis lupus kemudian hanya minum steroid aja ya waktu itu ketika Ya, didiagnosis waktu lupus. itu saya 2008 itu 2000 ya minum steroid apa ya saya lupa karena sudah lama banget ya dokter. Usia saya sekarang 55 tahun dokter. Baik. Nah, Nah, ini menjadi pembelajaran penting bagi kita ya. Jadi saya nggak menyalahkan siapa-siapa ya, ya, tapi banyak pasien yang saya jumpai itu pengennya instan gitu ya, instan sembuh gitu ya. Sehingga pasien senang banget minum steroid. Nah, contohnya metil atau teknison atau bahkan ada yang minum dexa ya. Jadi ya, memang steroid itu memiliki kemampuan untuk mengatasi gejala dengan baik. Jadi kalau minum steroid itu gejalanya enak hilang gitu ya. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan atau menyetop ya aktivitas penyakit autoimunnya gitu ya. ya. Makanya kata Eh, orang Jawa juga salah ya dokter. Saya salah karena saya waktu itu terus kerja, mungkin dengan nyaman kerjaan saya kan kerja saya pagi sampai sore, terus mau ke dokter kan udah nggak sempet lagi gitu betul. dokter. Iya, Jadi iya. udah enjoy dengan kerjaan kita lupa gitu ya. Kenapa pas Betul, saya betul. saya 2015 sempat stroke dokter, terus sama anak-anak disuruh berhenti kerja. Akhirnya 2018 itu saya ini lagi, maaf dokter, suara tuh kadang-kadang tahu-tahu ngilang gini loh dokter. Ya, Hmm, terus saya bilang 2018 saya berhenti, makanya terus ketahuan RA itu saya bermasalah di sendi saya kemarin sudah sempat rekam otot, PMD juga sudah semua. mhm. Sudah semua dilakukan itu ya, Iya, MRI sampai paha. Kemarin lagi juga MRI lutut. Udah semua lagi nih hasilnya ya. Kemarin memang ada semacam osteofit. Terus di paha ini apa aliran apanya listriknya atau kurang apa gitu loh dokter. Saya tuh nggak paham ya. Kemarin tuh dijelaskan kebetulan saya di Malang kan, jadi di Saiful Anwar kan kadang PPDS kan yang nangani kan ganti-ganti tiap 4 bulan. Jadi kan mereka nggak gimana ya dokter ya lain-lain gitu kadang ininya. oke. Ya, Bukan lain-lain, maksud saya. mungkin ini kan ibu manifestasi banyak banget. Tidak semua itu Ya, akibat autoimun, ya. Kayak misalnya osteofit itu adalah pengakurat ya. Ya, jadi ya, bukan akibat autoimun. HNP, HNP juga bukan akibat autoimun. Diabetes ibu juga bukan akibat autoimun gitu ya. Jadi eh, di sisi lain, penyakit autoimun juga memiliki banyak manifestasi. Misalnya bisa ke jantung, bisa ke sendi, bisa ke otot, ya, bisa ke tulang dan lain sebagainya. Jadi anjuran saya, Ibu mesti sabar ya, ikuti pengobatan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian mungkin mesti ini ya, mesti apa namanya, kalau dibutuhkan diskusi lagi nih ke dokter yang menangani gitu. Apakah memang penyakit autoimun ibu hanya RA saja atau RA plus lupus misalnya? Ya, jadi ada yang namanya overlap syndrome atau MCTD. Ya, itu ada itu penyakit-penyakit jaringan ikat yang bisa dijumpai numpuk tumpang tindih pada satu pasien. Apa aja? RA, lupus, kemudian Sjogren, polimiositis, dermatomiositis, dan sklerosis sistemik. Ada 6 tuh yang mungkin bisa tumpang tindih gitu. iya, saya kebetulan kemarin juga terdeteksi lagi setelah di anates segala ternyata memang lupus dan RA itu yang Nah, itu tuh. Ya, jadi mungkin kalau ibunya double penyakit nih, ada RA plus lupus, itu juga kita umum jumpain. RA plus lupus itu RA plus lupus itu memang kombinasi yang paling umum ya, dibandingkan yang lain-lain ya. iya Jadi sampai memang dokter mesti, gini dokter bingung dokter DPL saya itu sampai bingungnya gini. Saya sampai bingung Bu, kasih MTX rambutnya rontok, dikasih Arafa lambungnya bermasalah,
dikasih Sandimun sekarang begini, ini baru 2 bulan, dengan bulan ini saya diganti imuran ini dokter. Makanya Iya, bingung itu sampai mau ngasih obat apa ya enaknya saya ini dikasih dari ini karena dari diabetesnya dari syaratnya bilang gini, ini memang ibu dari semua orang ibu rasakan sendinya sakit yang apa yang luar biasa itu karena satu ada neuropati dari diabetesnya, ada juga karena pengaruh dari lupusnya. Jadi mereka itu berdua itu saling berlomba lah ceritanya begitu. Jadi saya bingung juga dokter mau tanya lagi itu rasanya itu saya cuma diem aja. Sudah saya gimana ya enaknya supaya saya sembuh dari nyeri. Kan kadang jalan nggak kuat dokter. iya, Jalan iya, betul. sakit karena sakit maksudnya. Bukan nggak Betul, kuat. betul. Itu emang menjadi masalah ya. Dan apalagi badan ibu sensitif ya dikasih obat ini ada efek samping ya. Itu memang kita tidak bisa pastikan gitu ya. Itu beda-beda ya. Iya, Cuma pilihan obat untuk lupus dan RA ya itu yang imuran juga bisa dipakai sebetulnya. Ya jadi mungkin kita doakan supaya ibu segera mendapatkan obat yang cocok untuk ibu ya. Ada beberapa pilihan obat ya, tapi mungkin ada yang sudah dicoba tapi tidak cocok, ada bikin rambut rontok, ada bikin sakit lambung. Ya, itu kan nggak bisa dipaksakan. Itu namanya intoleransi obat. Jadi kita mesti pindah Iya. atau ganti obat yang lain gitu ya Bu ya. Makanya ini juga Sama yang paling dokter. penting coba Bu, lifestyle-nya coba dimodifikasi lagi ya. Apa namanya, manajemen emosinya juga disesuaikan gitu. Dan ekspektasi ketika pengobatan juga disesuaikan. Kayak tadi ekspektasinya bukan sembuh ya, tapi ekspektasinya adalah penyakitnya terkendali dengan baik. Sama kayak diabetes, ya bukan sembuh, tapi penyakit gulanya bisa dikendalikan dengan baik. Gitu ya Bu ya. Mungkin mudah-mudahan sesi curhat ini bisa sedikit buat plong Iya ya Bu ya. dokter, biar agak legaan dikit itu dokter ya. Iya, jadi memang banyak pasien kami menyembuhkan, iya. jadi memang banyak pasien kami itu yang double tuh RA plus lupus ya. Dan Iya itu dokter. agak ini ya, agak kompleks juga menemukan pengobatan yang sesuai. Ya kita ada pilihan-pilihannya, tapi kadang kayak yang ibu alami tidak cocok untuk ibu. Jadi kita mesti pindah ke Iya. pengobatan yang lain gitu ya. Iya dokter, terima kasih banyak dokter Faisal. Bu ya, semangat ya Bu. Ya, terima kasih. Kalau di Malang sama Dokter Singgih ya mungkin ya. Saya Apa? dipegang dokter Putra, tapi saya juga Oke. kadang ke Prof. Handono Kalim. Itu udah paling top itu ya. Ya. Tinggal badan ibu nih yang sensitif banget kelihatannya. Nah, Jadi ibu mesti lebih Iya. tenang gitu ya Bu ya. Kemarin kalau waktu di kateterisasi itu kan teman-teman itu cuma 10 menit. Saya hampir 3 jam dokter dan kesakitan yang luar biasa karena spasma juga. Makanya Ya. sebenarnya tidak takut untuk dipasang ring kedua ini. Cuma saya membayangkan ring kedua ini kan dipasang di selangkangan. Kemarin kan di tangan. Di selangkangan ini karena masalah saya kan ada di sendi, di kaki, di paha ini. Jadi saya membayangkan dulu, ini aku nggak boleh gerak sampai 4-5 jam. Enggak, Bu. Cincinnya Sedangkan bukan dipasang di selangkangan, tapi aksesnya itu lewat pembuluh lewat darah yang ada di maksudnya yang ada di begitu. paha. Kemarin lewat tangan aja sakitnya juga luar biasa kan, padahal tangan tidak bermasalah. Sekarang kan selangkangan paha, sendi paha saya ini kan amat bermasalah. Saya yang membayangkan sakitnya dulu dokter, itu jeleknya kali ya dokter. Iya betul. Yang kedua itu kita nggak ngutang-ngatik sendi sebetulnya. Itu hanya untuk akses pembuluh darahnya kan gede tuh yang di paha, di pangkal paha. Jadi itu yang dipakai untuk masukin kawat ininya, Ya, kawat iya. kateternya gitu. Jadi bukan ngutang-ngatik ke sendinya, tapi memang setelah itu mungkin butuh waktu penyembuhan yang namanya juga ditusuk ya. Tapi insya Allah semangat ya. Yuk kita doakan sama-sama supaya ibu punya ini bisa. Karena enggak dokter, kan saya membayangkan saya sehat, tidak dipasang apapun aja harus posisi setiap 10 menit 10 sampai 15 itu harus pindah posisi, tidak bisa dengan posisi yang misalnya tidur telentang saja. Jadi harus saya pindah tengkurap, miring kanan, miring kiri. Kalau enggak gitu enggak betah dokter, gitu masalahnya. Dan kalau pas itu kan 4 jam harus diem aja dokter, itulah yang buat saya Iya, tapi mesti dihadapi Bu, mesti dihadapi dengan semangat ya supaya pemasangan cincinnya bisa baik ya. Terima kasih dokter. Terus tensi saya di bawah terus dokter. 40. Tensi saya ngedrop terus juga 40. 60/35 per 40 gitu dokter. Mungkin dievaluasi lagi tuh apakah lagi pakai obat tensi Bu.
itu nanti konsultasi ke ahli Iya, jantungnya juga kali ya. ya, sudah ke dokter jantung juga suruh menghentikan yang itu obat yang ISDN-nya. Sudah saya hentikan udah 3 bulan, tapi ya tetap tensi saya tetap nggak sampai 50 mesti. Itu yang saya bingung dokter, saya yang takut. Kemarin sempat transfusi juga akhirnya, nggak jadi operasi. Iya, iya. Itu Pokoknya Terlalu itu nanti kompleks. iya nanti biar dokternya yang memikirkan ya Kak ya. Kakak mesti Iya, terima kasih mesti ya. tetap apa namanya, tetap semangat, tetap berdamai dengan kondisi karena kan memang keluhannya banyak sekali ya. Iya, makanya Ah, saya iya, tetap semangat buat anak cucu. iya, iya betul betul. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Mbak Yuli. Iya, Sampai jumpa. sama-sama. Selamat siang. Oke. Teman-teman, mohon maaf ini karena waktunya juga terbatas. Masih ada 3 pertanyaan, 4 pertanyaan, tetapi karena waktunya tidak mungkin, ada 5 malah, karena waktunya tidak memungkinkan. Mungkin next time kita bisa sambung sesi kedua ya dokter ya. Kalau dokter iya Faisal Mbak, sudah disambung ada aja waktu ini. dicatat aja yang belum dijawab. Saya juga Ya. menjawab sampai hilang suara saya menjawab. Tetap semangat dokter Faisal. Ya, dicatat aja nanti kita bikin sesi kedua ya teman-teman ya. Oke, ya. Ini sudah Untuk 1,5 jam loh teman-teman, kita ngomong ya. iya, untuk teman-teman Nggak yang belum terasa ya. terjawab, next ini join lagi ya. Kita akan cari waktunya yang pas untuk memfasilitasi ini semua. Baik, terima kasih sekali teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Faisal tadi bisa sedikit banyak memberikan pencerahan. Ada pengumuman nggak? Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya adalah bahwa tadi seperti yang disampaikan Dr. Faisal, untuk kita harus bisa bijaksana ya melihat banyak sekali informasi, terutama di media sosial yang belum tentu benar. Ini karena banyak sekali memang info-info di luar sana, baik mungkin yang di grup-grup autoimun juga yang sedikit banyak belum tentu benar ya dokter. Jadi mungkin perlu dikonsultasikan kembali dengan DPL masing-masing, apalagi tentang pengobatan, kemudian tentang gaya hidup pun perlu ditanyakan ya dok. Jadi kalau misalnya si A bilang kita harus diet ini, kita harus tanyakan dulu ke DPL kita, apakah kita memang cocok untuk melakukan diet tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua, memahami tubuh masing-masing. Seperti yang tadi sudah sampaikan Dr. Faisal bahwa kadang-kala satu jenis makanan itu dengan tubuh yang lain beda responnya. Nah, kita harus melihat dan mengamati ya, kita ini sensitif apa sih sebenarnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, kita ini menjalani pengobatan ini jangka panjang. Jadi kita harus tetap memompa bagaimana caranya kita tetap semangat, karena secanggih apapun pengobatan, kalau dari dalam diri kita sendiri semangat itu redup, feedbacknya juga tidak akan terlalu bagus. Mungkin seperti itu ada yang mau disampaikan, Kak Alfred? Ini mungkin ada statement bagus ini dari Kak Budi Susanti. Point of view-nya ekspektasi kesembuhan itu harus disesuaikan. Jadi jangan kita mengekspektasinya terlalu tinggi, ikuti aja DPL kita jalani prosesnya. Gitu. Terima kasih Dokter Budi. Dokter Budi kan ini? Budi Susanti. Iya. Terima kasih ya untuk teman-teman sekalian. Foto dulu. Ya, oke. Kita foto dulu ya. Silakan Kak Alfred untuk memimpin sesi fotonya. Dibuka ya teman-teman untuk kameranya. Banyak teman-teman yang baru juga bergabung ini. Baik, mohon bantuan untuk teman-teman untuk pakai foto bersama dulu ya. Oke, ini ada sekitar 50 ada 3 slide. Mulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Senyum.
Satu, dua. Satu, dua. Ya. Ya. Baik. Terima kasih. Kak Dahlia ternyata cantik sekali. Terima kasih Kak Yuli. Udah Eh, udah tua. Enggak kelihatan. Ayo Kak Alfred, silakan ada untuk pengumuman next Ini ada info. sedikit. Izin, saya bisa pamit duluan ya. Oh Oh iya. ya, terima kasih Terima Dr. kasih Faisal. semuanya. Sampai Maaf. jumpa lain kali. Ya, terima kasih Bantu Dr. bantu. Ini tanggal 15 Oktober, minggu depan ya berarti ya. Kita akan seminar offline, jadi jumpa langsung dan pemutaran film Odamun kali ini di Semarang. Tanggal 15 Oktober 2023 jam 8 sampai jam 14 di Gedung Avicenna PT Papros Semarang. Tapi kuotanya sudah habis ya? Nanti mungkin dicek ya. Ini tinggal sedikit sekali kuotanya soalnya. Untuk teman-teman yang sudah registrasi, terima kasih. Kemudian yang kedua, ini yang di Bali. Ini masih banyak kuota. Silakan. Ada teman-teman di sini yang dari Bali? Ada yang dari Bali? Kapan nih Kak Yuli? Lama banget. Malam tahun depan ya Kak. Kapannya harus sehat supaya tahun depan bisa ketemu kita lagi ya. Ini yang untuk Bali. Ini ada di Prodia Health Center, itu di Jalan Renon, di Renon ya. Tanggal 19 November 2023 jam 8 sampai dengan jam 14 WITA. Ini masih ada banyak kuota kalau yang di sini. Silakan yang di Bali dan sekitarnya kalau mau join karena gratis ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Ini juga ada pemutaran film Odamun juga, dan tentunya pembicaranya bukan kaleng-kaleng ya, karena beliau-beliau ini adalah dokter pemerhati lupus di Bali. Ada dokter Dede Kambayana, ada dokter Rati Wulansari, ada dokter Pade Ketut Kurniari. Sudah? Ya. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang hadir untuk mengisi link feedback dulu ya, nanti juga akan di-share di grup. Silakan kalau ada saran ataupun request untuk kedepannya kita mau bahas apa, nanti bisa ditulis di situ. Mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi. Demikian teman-teman, mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam kita menyajikan acara hari ini. Tetap semangat, tetap terus belajar, dan yang paling penting adalah kita berusaha untuk berdamai dengan kondisi. Dan juga tadi seperti saran Kak Budi tadi, ekspektasi kita harus disesuaikan dengan kondisi. Pelan-pelan, tidak ada yang instan soalnya. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Kita pamit ya. Selamat sore.